Selamat pagi anak-anak, shalom, Tuhan memberkati. Pada hari ini materi pertama kita pembelajaran agama untuk kelas 11. Yang pertama, sebelum kita masuk materi, saya sampaikan buku-buku yang perlu kalian persiapkan untuk belajar agama. Yang pertama, yang wajib yaitu buku Jamrud, ya, buku Jamrud. Ini wajib kalian punya. Oke. Yang berikutnya, yang kedua yang wajib kalian punya kitab suci. Ini wajib. Kalau nggak ada pinjam atau kalian pakai kitab suci online. Yang ketiga, Konsili Vatikan II. Ini juga ada di online, jadi bisa di-download. Karena nanti materi pertama ini kita akan membahas tentang Lumen Gentium artikel 4. Yang terakhir yang perlu pakai, nah semua pelajaran agama Katolik sumbernya dari sini, dari Katekismus Gereja Katolik. Nah, ya, jadi ini sumber segalanya dalam ajaran Katolik. Baiklah adalah sebelum kita memasuki, kita berdoa terlebih dahulu. Mari Bapak berdoa dalam Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Allah Tuhan Maha Kudus. Bapak mengucap syukur atas berkat anugerah-Mu yang telah diberikan kepada kami semua. Teman-teman mulia kami, terutama seiman, Bapak mulia kami dari malam desa ini yang kami membuat untuk berkumpul belajar bersama. Kami memohon kepada kami semua yang berhati yang telah diselamatkan yang berbahaya untuk kami. Dan berkati Allah kami semua Bapa, curahkan roh semua atas diri kami masing-masing agar kami mampu memahami atas apa yang telah diberikan. Semoga kami semua dimampukan dalam mengisi karya keselamatan-Mu kepada semua orang yang kami jumpai. Demi Yesus Tuhan dan Allah kami. Amin. Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Baiklah anak. Sekarang kita buka materi pertama, di halaman pertama, yaitu tentang menjelaskan arti dan hakikat gereja sebagai umat Allah. Oke. Kalau kita buka ini, kalau kalian ada buka Konsili Vatikan II, ini di Konsili Vatikan II artikel dokumen Gentium, dokumen Lumen Gentium. Artikel 4, di artikel 4. Kemudian bisa buka kitab suci di Perjanjian Baru, itu Roma, di Roma bab 8 ayat 29. Kemudian Efesus bab 2 ayat 19 sampai 22. Kemudian berikutnya kita memasuki materi. Oke? Nah, namun sebelum kita masuk ke materi, saya mau bertanya. Arti gereja sebagai Allah, sebagai umat Allah. Nah, kita dikatakan gereja sebagai umat Allah. Bisa kita lihat di sini yang pertama, gereja sebagai umat Allah bahwa kita semua merupakan suatu pilihan Allah. Kita dipanggil oleh Allah untuk melaksanakan suatu misi tertentu. Saya tahu apa misinya? Pergilah dan wartakanlah. Nah, itu salah satunya. Nah, ini kemudian kalau kita telah dipilih, maka kita juga dipanggil. Nah, kita dipanggil Allah. Nah, kita semua dipanggil oleh Allah. Dipanggil untuk mewartakan. Nah, kemudian yang berikutnya, Allah memakai umatnya. Allah memakai umatnya dengan suatu perjanjian. Nah, maka kalau kita menjadi umat Allah, kita telah dipanggil, maka kita harus percaya. Nah, salah satu supaya kita percaya,
kita harus menyerahkan diri kepada Allah dengan mematrai kita. Nah, bagi yang beragama Katolik sudah tahu apa itu mematrai dalam kerajaan Allah, yaitu pembaptisan. Nah, maka pintu utama untuk kita menjadi anggota gereja itu tentang baptisan atau sakramen baptis. Nah, apa janji Allah kepada manusia? Bahwa Allah akan menyelamatkan manusia yang percaya kepada Kristus. Ingat kata Yesus, tidak ada satu orang pun sampai kepada Bapa di surga jikalau tidak melalui aku. Itu kata Yesus. Nah, salah satunya kita harus menerima Yesus Kristus dengan menyerahkan diri. Nah, maka dalam hal ini kita punya konsekuensi kepada Allah. Kalau kita percaya kepada Allah, maka kita yang pertama harus membawa misi. Nah, kita harus membawa misi, ya, membawa misi. Kita melakukan melayani orang-orang yang butuh pertolongan dan bahkan kita harus mengasihi musuh-musuh kita. Oke, nah, tapi sebelum Bapak berbicara lebih jauh, saya mau berbicara kepada kalian, mau mengatakan bahwa ada dalam penulisan kata yang harus kita pahami. Selama ini masih banyak yang menulis Tuhan itu pakai huruf kecil. Nah, ini salah. Ini harus huruf besar. Sebab ini nama Tuhan. Berarti kalau dia Tuhan seperti ini, berarti ini berhala. Ya. Nah, ini maksudnya berhala, tapi bukan Tuhan kita sembah. Atau nama Allah. Nah, itu harus huruf besar. Ya, harus besar. Jadi kalau seperti ini salah. Sama ya, Allah juga ya. Jadi bukan Allah yang disembah, tapi Allah yang menyerupai, yang mengesahkan. Nah, ini salah. Ya. Nah, jadi biasanya Bapak lihat di tugas-tugas kalian itu banyak yang suka pakai huruf kecil. Nah, ini maka sudah salah Bapak salahkan. Kalau ulangan, ini bukan ya. Nah, kalau ulangan ini sudah Bapak salahkan. Biar tuh maksudnya benar, tapi kalau memang tulisan seperti ini Bapak nyatakan salah. Nah, kemudian misalnya umatnya biasa N-nya harus besar. Kenapa harus besar? Karena nya ini menunjukkan Allah. Nah, ini Allah yang dimaksud. Oke, siap. Oke, baiklah. Tidak ada lagi seperti ya. Umatnya dia harus besar. Allah ada yang besar. Tuhan harus besar. Oke. Nah, kalau kita melihat sebagai umat Allah, kita bisa melihat dari kisah para rasul. Nah, tahu kisah para rasul apa bunyinya? Atau kisah tentang apa? Anak-anak, kisah tentang apa? Yaitu kisah tentang jemaat perdana. Nah, jemaat perdana atau umat perdana. Nah, umat perdana kalau kita melihat bagaimana mereka membawa misi Kristus, mereka semua menjual harta bendanya, mereka berkumpul memecah-mecahkan roti, mengunjungi para kaum miskin, para janda, para kaum tertindas, lalu mereka membagi hasil jualan mereka kepada orang yang membutuhkan. Nah, inilah jemaat perdana. Mereka memberikan diri jadi baptis, lalu melakukan karya, membantu orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Nah, ingat jemaat perdana ya. Kapan jemaat perdana muncul? Setelah Yesus wafat atau sebelum Yesus wafat? Setelah Yesus wafat. Nah, mereka melanjutkan misi Yesus. Oke, Nana, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Sudah paham? Oke, terima kasih. Kalau sudah paham, nanti Bapak akan kasih tugas ya. Kalau sudah paham. Nah, sekarang kita mau lihat dalam Lumen Gentium. Apa sih isinya? Nah, Lumen Gentium ada di Konsili Vatikan II. Nah, Lumen Gentium yang ketiga, persatuan dengan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Konsili Vatikan II mengatakan gereja tampak sebagai umat yang dipersatukan dalam
kesatuan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, maka di sini kita dipersatukan dalam Yesus Kristus. Nah, Yesus yang menjelma ya. Nah, nanti kita akan ada membahas materi tentang Trinitas, tapi di kelas berikutnya. Nah, untuk itu kita telah dipersatukan. Mari kita berkarya. Ingat, walaupun kita belajar online, tapi kita tetap dipersatukan dalam Kristus Yesus. Kita diajak untuk melakukan karya-karya kita. Bagaimanapun caranya kita harus tetap melakukan. Untuk itu anak-anak, materi hari ini cukup sampai di sini. Minggu depan Bapak akan kasih tugas. Jadi Bapak berharap ya, dengan Bapak katakan ini tulisan huruf nama Tuhan, nama Allah atau umatnya itu harus N besar, A besar, T-nya besar. Nah, untuk itu Bapak akhiri. Selamat siang. Kita akhiri dengan doa. Semoga kita dengan doa ini kita semua tetap dimampukan dalam belajar. Mari kita tutup doa kita. Dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak, terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu. Bapak, semoga apa yang telah kami pelajari ini dimampukan untuk kami melaksanakannya sehingga berguna bagi usaha bangsa. Bapak, berkatilah kedua orang tua kami, berkatilah keluarga kami, sanak saudara kami, dan para sahabat kami. Semoga mereka diberikan sukacita perdamaian abadi serta mereka mampu melakukan karya misi yang seperti Kristus lakukan dan juga yang kami peroleh pada jemaat perdana. Semoga jemaat perdana Yesus Kristus selalu hidup dengan bagi kami sehingga kami tetap berkarya. Semua ini kami serahkan dalam nama Yesus Kristus yang berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan Allah Kudus kini dan sepanjang segala masa. Bapa, Putra, dan Roh Kudus.